Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan seputar informasi Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Alven Hoirur. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Indonesia ke-115 di UNESA. Adakan kelas podcast disabilitas, UNESA gandeng pabrik suara rakyat. Dan pemirsa, berikut jendela UNESA selengkapnya. Peringati Hari Kebangkitan Nasional Indonesia ke-115, UNESA adakan rangkaian kegiatan yaitu upacara dan seminar dialog kebangsaan pada 20 Mei 2023. Pada kesempatan yang sama juga dilantik 20 pasang duta peradaban sekaligus deklarasi Gerakan Peradaban Indonesia. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di UNESA berlangsung meriah. Rangkaian kegiatan yang diawali dengan upacara di lapangan Rektorat UNESA tersebut dihadiri oleh petinggi, dosen, dan mahasiswa, baik dari UNESA maupun dari universitas lainnya. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pelantikan 20 pasang duta peradaban Indonesia serta pembacaan deklarasi Gerakan Peradaban Indonesia oleh perwakilan duta peradaban dari UNESA. Langkah ke depan untuk setelah kita menjadi duta peradaban, tentunya kita akan menjadi promotor pertama. Kita akan mengedukasi, kita akan terus mengkampanyekan mengenai adanya peradaban di Indonesia ataupun di dunia, terutama di kampus kita ya dari UNESA seperti itu. Faktornya atau sektornya mana yang tentu kita tuju adalah mahasiswa itu sendiri ataupun teman-teman muda untuk kita sama-sama melakukan sebuah peradaban untuk Indonesia dan juga perubahan untuk Indonesia seperti itu. Peringatan Hari Kitnas juga menjadi momentum untuk mengingat sejarah kebangkitan nasional Indonesia. Usai pelaksanaan upacara, dilanjutkan dengan seminar yang dilaksanakan di Auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA dengan membahas langkah dan cara bagi mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk bergerak mewujudkan Indonesia Emas. Mendatangkan narasumber berkompeten, mahasiswa dan perwakilan tamu undangan yang hadir bersuara untuk menyampaikan keresahan dan pertanyaan mereka tentang peradaban Indonesia. Duta-duta itu akan disiapkan sejenis TOT itu di UNESA, seluruh Indonesia, kemudian mereka disebar dengan melakukan aktivitas berupa pengabdian masyarakat, KKN, tematik terkait peradaban, dan kita akan ada desa, kampung peradaban. Kita bangun itu semua. Ada desa, ada kampung, ada kota, bahkan sampai ke provinsi. Bahwa kita berikan harus masif, harus bersama. Dengan adanya rangkaian kegiatan upacara dan seminar ini, mahasiswa dan seluruh masyarakat dapat terbuka lebar mengenai peradaban untuk menuju Indonesia bangkit. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Siapkan lulusan sebagai tenaga pendidik profesional. Prodi Teknologi Pendidikan UNESA gelar seminar nasional, kupas tantangan dan peluang pendidikan di masa depan. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti 230 peserta yang hadir secara langsung di Gedung O1, Ruang Sidang FIP UNESA, serta ruang Zoom Meeting. Program Studi Teknologi Pendidikan menyelenggarakan Seminar Nasional Teknologi Pendidikan FIP UNESA tahun 2023. Bertajuk Peran Teknologi Pendidikan Menuju Pembelajaran Masa Depan, Tantangan dan Peluang pada 20 Mei 2023. Kegiatan yang berlangsung di ruang sidang Gedung 01 Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA ini bertujuan untuk mempersiapkan lulusan teknologi pendidikan UNESA dalam tantangan di dunia pendidikan. Dengan adanya perkembangan teknologi, tugas dan tantangan sebagai tenaga pendidik yaitu membuat masyarakat untuk tetap belajar, karena ketika aktivitas belajar itu berhenti, maka kehidupan juga akan berhenti. Tujuan dari seminar ini yaitu bagaimana memberikan bekal bagi para teknologi pendidikan, lulusan teknologi pendidikan, untuk ke depan mampu bersaing dan menyiapkan generasi yang siap untuk menjadi Indonesia yang emas. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh guru besar pada lingkup teknologi pendidikan, di antaranya Profesor Dr. Paulina Panen MLS, Direktur ICE Institute, Profesor Dr. Inyoman Sudana Degeng MPD, Direktur Pasca Sarjana UM, dan Profesor Dr. Rusiono MPD,
Guru Besar Bidang Hasil Evaluasi Belajar UNESA. Harapannya dengan adanya seminar ini, mampu saling berkomunikasi terkait pengalaman dan ilmu di dunia pendidikan, terciptanya inovasi dan mampu menjawab tantangan pendidikan yang mengikuti perkembangan teknologi. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Tambang Waskito melaporkan. Perkembangan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara. Salah satunya pelatihan yang diadakan oleh mahasiswa Prodi S2 Teknologi Pendidikan FIP UNESA terkait penggunaan aplikasi Edukendi sebagai inovasi media pembelajaran. Guna mendukung pembelajaran yang optimal, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA, mengadakan pelatihan dengan tema pemanfaatan aplikasi Edukendi di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Mojokerto. Pelatihan ini diikuti oleh 36 peserta yang tergabung dalam kelompok kerja guru atau KKGMI sekecamatan Mojoanyar, Mojokerto. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja guru dalam pemanfaatan teknologi aplikasi pembelajaran, sehingga tidak ada lagi guru yang gagap teknologi dan dapat memecahkan permasalahan pembelajaran dengan menggunakan high teknologi atau low teknologi. Semua guru sudah tidak boleh ada lagi yang buta teknologi. Ya, teknologi, menggunakan teknologi itu untuk pembelajaran, memecahkan belajar dengan teknologi. Teknologi itu bisa high teknologi, ya, bisa yang low teknologi. Tentu saja yang high teknologi itu adalah menggunakan jaringan-jaringan. Low teknologi adalah menggunakan cara-cara dengan memanfaatkan lingkungan dan sumber belajar. Didampingi mahasiswa, para peserta tampak antusias dan aktif mengikuti sesi pelatihan, mulai dari pengenalan aplikasi hingga praktik membuat soal. Pelatihan pemanfaatan aplikasi Edukendi dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan pada masing-masing sekolah. Jadi pada pelatihan kali ini kita memilih Edukendi itu berdasarkan analisis kebutuhan yang kita sebelumnya sudah lakukan dan kita sebarkan ke sekolah. Nah, dari analisis itu kita mendapat informasi bahwasanya ada dibutuhkan perkembangan teknologi yang signifikan dalam aplikasi pembelajaran di sekolah. Peserta yang terdiri dari 6 MI sekecamatan Mojoanyar, Mojokerto telah mendapatkan manfaat dari pelatihan yang diadakan mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA. Adanya pelatihan semacam ini dapat menambah pengetahuan baru bagi para pendidik, sehingga akan terus dikembangkan dan disebarkan ke pendidik di sekolah lainnya. Alhamdulillah, kita bisa menambah wawasan terbaru bagi kami sebagai pendidik di madrasah, dan ini nanti ilmu yang kita dapat akan kita kembangkan kepada teman-teman kita yang ada di madrasah. Kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk implementasi mata kuliah teknologi kinerja yang sedang ditempuh para mahasiswa saat ini. Irena selaku dosen S2 Teknologi Pendidikan berharap mahasiswa berbagi dan mengeksplorasi berbagai strategi pembelajaran, media pembelajaran yang dapat meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah masing-masing. Mata kuliah ini mengharapkan mahasiswa untuk dapat berbagi, mengeksplorasi berbagai teknologi. Teknologi di sini bukan hanya teknologi digital, tapi juga strategi, metode, model pembelajaran yang bisa meningkatkan kinerja. Dalam kasus sekarang ini yang dipilih oleh mahasiswa adalah pembelajaran guru, khususnya di MI. Mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan UNESA diharapkan selain mendapatkan ilmu, juga dapat memfasilitasi diri untuk terus belajar dan menjadi lebih baik ke depannya. Dari Mojokerto, Narendra Kusumo melaporkan untuk Citizen Journalism. KC Media berkolaborasi dengan Pabrik Suara Rakyat kembali gelar kelas podcast disabilitas. Bukan hanya untuk kalangan mahasiswa UNESA saja, pada kelas podcast kali ini turut hadir berbagai komunitas dan unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kelas podcast disabilitas volume 1 dan 2, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kemenkominfo bersama Pabrik Suara Rakyat, dan KC Media gelar kelas podcast disabilitas volume 3 pada Rabu 24 Mei 2023.
bertempat di auditorium Fakultas Kedokteran lantai 9. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai komunitas, mulai dari internal UNESA hingga unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Selain kelas podcast, pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan kerjasama antara UNESA, dalam hal ini Direktorat Pengembangan Media dan Fakultas Vokasi dengan Pabrik Suara Rakyat. Kelas podcast disabilitas ini menjadi wadah berkreasi serta menuangkan ide kreatif bagi rekan disabilitas. Mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa berkarya dan mengembangkan diri di era digitalisasi saat ini. Memang kemarin dari arahan dari Kominfo, memang kita diminta untuk melakukan follow up sebenarnya. Jadi memang untuk membuat konten, terutama buat teman-teman disabilitas, memang kita punya program literasi digital untuk teman-teman ini bisa inklusi, semua orang bisa membuat konten sebenarnya, terutama podcast. Jadi nggak bisa satu waktu, hanya satu kali terus teman-teman bisa langsung sudah expert gitu. Makanya harapan kita memang bertahap, berkali-kali datang, terus ketemu sama teman-teman yang sama ataupun ada yang baru supaya mereka juga bisa kenalan lagi, kalau misalnya ada kesulitan bisa berbagi lagi gitu. Makanya kali ketiga ini kami datang dengan teman-teman yang kemarin juga pernah hadir dan juga materi-materi baru, materi-materi tambahan, terutama yang disampaikan saat ini adalah storytelling. Nah, ini adalah materi baru yang memang kita pengen sampaikan secara bertahap buat teman-teman disabilitas. Para peserta tampak antusias menyimak materi yang disampaikan para narasumber, yaitu Albert Wijaya, seorang podcaster tunanetra dan trainer disabilitas, serta Rani Hafid, co-founder dan direktur Pabrik Suara Rakyat. Selain itu, juga ada sharing session oleh kreator podcast eksklusif Spotify, Rizky Adinugraha atau Mr. Popo, dan kreator podcast disabilitas UNESA, Zelda Maharani. Yang pasti banyak hal baru yang saya dapat ya, pastinya senang banget karena kan memang dari awal kan memang bakat saya ada di komunikasi. Nah, kalau biasanya kita berkomunikasi tanpa hal-hal yang jelas ya, bisa dibilang seperti itu, tapi dengan adanya pelatihan ini kita tahu nih, oh kalau komunikasi itu ternyata bisa berkonsep, oh komunikasi itu bisa untuk memberikan edukasi terhadap orang-orang. Jadi itu hal plus yang saya dapat ketika saya mengenal pelatihan podcast ini. Harapannya, para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dengan berkarya, mulai dari yang sederhana hingga pada ranah yang lebih profesional. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Tambang Waskito melaporkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum atau FISH UNESA adakan seminar untuk mahasiswa semester akhir bertajuk Seminar Karir How to Impress Recruiters. Seminar ini diadakan guna membantu mahasiswa akhir yang akan memasuki dunia kerja. Bekerja sama dengan Subdirektorat Layanan Bimbingan Konseling dan Karir, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, adakan seminar karir pada 23 Mei 2023. Direktur Kemahasiswaan UNESA, Dr. Muhammad Soleh SPD MPD, membuka langsung seminar yang dilaksanakan di Gedung I8 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum tersebut. Seminar ini bertujuan untuk berbagi informasi tentang perekrutan SDM di dunia kerja. Menurut saya, sepemahaman saya, materi ini merupakan salah satu program yang memang dicanangkan dari BK dan Karir UNESA, dan ini dilaksanakan untuk semua fakultas, terutama untuk mahasiswa angkatan 2019, memberikan mereka keterampilan bagaimana cara membuat kurikulum vitae yang baik dan menarik sehingga nantinya akan membantu karir mereka ketika sudah lulus nanti. Kegiatan seminar karir diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir dan menggandeng PT Daya 5 Recruitment sebagai narasumber. PT Daya 5 membagikan tips dan trik pembuatan kurikulum vitae melalui platform klop.id yang dapat diakses secara gratis. Selain itu, PT Daya 5 juga menerangkan hal yang harus dihindari selama interview. Para peserta tampak menyimak dengan seksama. Antusiasme untuk mengetahui lebih rinci informasi seputar perekrutan pun disampaikan peserta melalui sesi tanya-jawab. Yang berkesan pada seminar kali ini adalah biasanya kalau kita interview itu menganggapnya ini sebagai interogasi. Ternyata kalau dijelaskan di seminar ini tadi, ternyata itu bukan hanya interogasi untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus bisa mengenal kepada perusahaan yang akan kita tempati nanti gitu.
Dengan adanya seminar karir tersebut, diharapkan mampu menambah wawasan dan keterampilan mahasiswa untuk menghadapi persaingan di dunia kerja. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk mutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Alfian Hoirur, tetap sehat dan sampai jumpa.